dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Selamat. Kami masih berbincang dengan tamu istimewa, tamu spesial, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Dan Terima asik kasih. sekali pembicaraan. Asik sekali. Saya sekolah guru, Don. Oh iya. Jadi saya tahu apa artinya pendidikan itu. Iya. Dan ketika melakukan evaluasi, kita tahu ternyata setiap pertanyaan evaluatif itu harus ada hitung-hitungannya dan ada maknanya. Iya. It is not just a questions pada murid. Iya. Tetapi ketika kita menanyakan ini, kita tahu output dari murid itu apa. Betul. Kira-kira begitu. Oh, Iya. sampai di tingkat ini. Karena ketika kita mau ngajar ini, kita sampai pada satu tingkat. Oh, kalau saya bicara ini, akan kira-kira hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti Iya, ini. iya. Tapi kan bukan sekedar tools saja kan? Bukan. Karena yang diurus itu kan manusia. Nah, makanya tadi saya tanya ke Mas Menteri soal evaluasi dari semua program Iya. yang Iya. Luar Jadi biasa. terkait dengan tadi kinerja guru itu kan ada yang formal yang dilakukan oleh BKN. Itu kan nanti menentukan tuh kinerjanya seperti apa. Kemudian di bawahnya di tiap-tiap daerah ada namanya BKD. Nah, oleh Badan Kepegawaian Daerah ada juga memang mereka melakukan penilaian pemenuhan dan juga penilaian kinerja guru itu. Yang kedua oleh para pengawas. ya. Nah, pengawas itu mereka tidak hanya datang mengawasi bagaimana jalannya pembelajaran, tapi juga Iya. kinerja guru. Mohon maaf termasuk kode etik. Dan sekarang mohon maaf ya, kan ada guru-guru yang memang secara perilaku itu mohon maaf tidak mencerminkan dia sebagai guru. Dia hanya menjadi pengajar saja, tidak menjadi pendidik. Itu fungsinya pengawas di situ. Nah, karena itu selama ini kan mohon maaf pengawas itu ditiadakan. Pengawas Ditiadakan hanya menjadi pendamping sekolah. Nah, sekarang kami sedang berusaha, sedang proses dengan Menpan supaya pengawas pendidikan ini dikembalikan kepada fungsinya. Kan dulu kita Iya, baca di namanya kampung saya supervisi pendidikan ya. ada penilik kan Nah, namanya. betul. Hah? Penilik pendidikan. Iya, penilik pendidikan. Sekarang kan kalau penilik itu kan untuk non formal ya. Gitu. Sekarang yang formal kan pengawas itu. Kita kembalikan fungsinya untuk itu. Nah, sekarang kalau tidak ada pengawasannya, nggak ada yang mengontrol, ya gimana kendali itunya? Tapi gitu, emang Pak. gampang ngawasin guru dalam hal dia menjalankan tugasnya, Pak. Nah, di situ salah satu fungsi kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu di dalam aturannya kan tidak harus mengajar. Ya. Karena itu penugasan guru menjadi kepala sekolah. Gitu. Tapi dia menjadi kepala sekolah dihitung untuk pemenuhan itu. Sehingga kepala sekolah itu ya di antara fungsinya selain sebagai manajer juga sebagai supervisor. Karena itu maka audit itu ada dua. Ada audit yang berkaitan dengan audit kinerja. Ya. Yang kedua ada audit yang berkaitan dengan integritas. Itu yang seringkali tidak dianggap penting. Nah, itu ngukurnya gimana tuh, Pak Menteri? Nah, disitulah kemudian memang fungsi-fungsi ini harus dilakukan dengan pembinaan-pembinaan. Nah, pembinaan itu kan bisa oleh kementerian, bisa oleh pemerintah daerah. Kalau dia yayasan, ya bisa oleh masing-masing yayasan. Karena apa? Ya sekali lagi, mendidik itu beda dengan mengajar. Iya. Iya. Sehingga tadi Abang bicara mengenai kurikulum kan di sekolahnya Abang. Agamanya cuma satu kali seminggu. Satu kali seminggu. Bisanya Tapi di pelajaran asrama itu ada namanya Banyak sekali, hidden kurikulum. Iya. Jadi kurikulum itu ada dua. Betul. Ada written kurikulum. Baru dengar saya. Hidden kurikulum. Itu. Atau apa yang terkait dengan soft skill juga kali. Experience kan, Experience, pengalaman. ya. Iya. Eksperimen pengalaman. Jadi guru itu dari cara dia berbicara itu mendidik sudah. Dari cara dia berbusana itu sudah mendidik. Iya. Itu tidak ada dalam kurikulum yang tertulis. Iya. Tapi itu melekat pada seluruh pengalaman yang diperoleh murid ketika belajar. Itulah kurikulum. Sehingga bagaimana kesantunan itu dibangun dengan interaksi antar murid. Iya, kan murid melihat ya. Dan murid melihat. Iya, Cara guru menyapa muridnya. Betul. Itu kan menjadi bagian dari kurikulum. Iya, saya dulu ngalamin tuh, Pak Nah, Menteri Bang. iya. Bukan. Saya sebelumnya, Don, saya terkejut dengan penjelasan beliau. Hidden kurikulum. Jadi hidden kurikulum. Tapi poin saya adalah ketika saya berdiri sebagai guru, itu berarti ada kompleksitas sebagai betul-betul guru di situ. Betul. Bukan sekedar nama saya Don Bosco gitu. Betul. Iya. Disitulah kenapa kemudian ini kembali ke guru sebagai pendidik ya. Cara guru menyapa murid itu mendidik. Sehingga ada cerita menarik.
Ini cerita menarik ini. Cerita kawan saya, seorang tokoh nasional komunikator hebat. Dia ini agamanya Buddha. Oh ya, saya kenal Sekolah itu. di Muhammadiyah. Teman saya juga. Nah, itu betul kan? Dia cerita. Orang Medan. Orang Medan ya. Udah, dia kan ini teman baik saya. Dia dulu ketua pemuda Buddha, saya ketua pemuda Muhammadiyah. Nah, terus dia cerita, gurunya ini diberi hadiah oleh dia. Hadiahnya apa? Dibawa ke Jakarta, tiket semua dia sediakan, hotel dia sediakan. Kemudian hadiah kedua, ketemu Menteri Pendidikan. Yang orang Muhammadiyah juga gitu kan. Nah, kemudian sang guru ini cerita, apa yang Bapak ingat dengan teman saya itu? Kemudian dia bilang, dia tuh kalau di sekolah itu selalu ngantuk. Selalu ngantuk. Terus sang guru, terus apa yang Bapak lakukan terhadap dia? Saya nggak marah ke dia. Saya bilang ke dia, kamu cobalah bangun pagi. Resepnya cuma satu aja, bangun pagi, tidak marah sama sekali. Dia cuma bilang kamu bangun pagi saja. Diikuti Bang. Begitu dia bangun pagi, terus prestasinya meningkat, sekarang jadi tokoh hebat yang temannya Bang Doni. Itu mengapa saya membuat kebijakan balik tadi salah satu membangun karakter. Iya, ini bangun karakter ini. Dengan 7 kebiasaan Indonesia. Bangun yang pagi. Nomor 1 adalah bangun pagi. Beribadah. Betul. Berolahraga. Gemar Makan sehat. belajar. Ya, betul. Makan sehat dan bergizi. Bermasyarakat. Dan tidur cepat. Nah, Iya. makan bergizi pun kalau tidak diikuti dengan olahraga, lalu kemudian tidur teratur itu kan tidak bagus. Jadi obesitas. Iya. Makanya tidur itu cepat, jangan main game. Iya kan? Wah. Jangan main Roblox ya Pak Menteri. Jadi itu contoh bagaimana seorang guru itu mendidik dan merubah dengan cara yang simpel. Dia tidak marah-marah sama sekali. Iya. Cuma Kata-kata bangun itu pagi bisa saja dalam. gitu. Iya. Yang begitu itu kan jam terbang, Bang. Ya, Iya. betul. Jam terbang. Jam terbang dan penghayatan tentang pendidikan. Betul. Tapi kan katanya ada passion juga bagi orang-orang yang memang menjadi guru, bukan sekedar tenaga pendidikan, tapi Betul. juga guru. Itu kan guru seperti sesuatu yang dari jiwa datangnya gitu. Betul. Karena itu maka jadi guru itu harus tulus. Saya alami sendiri. Ada institusi pendidikan yang lebih sibuk pada student intake. Sehingga guru-guru dibebani tugas macam-macam Pak Menteri. Ya. Padahal tugas dia sudah cukup banyak gitu. Bahkan tugas administratif ya. Macam-macam. Akhirnya manusia kan pasti ada titik lelahnya kan. Ketika dia lelah, dia jenuh gitu kan. Akhirnya kemudian dia melampiaskan dengan kata-kata yang mungkin tidak tepat didengar oleh peserta didik. Ya. Bagaimana menjaga yang mungkin menjangkau institusi pendidikan sehingga jangan hanya fokus pada banyaknya peserta didik sehingga bicara tentang operational cost yang terjangkau, tapi juga guru-guru ini kan juga manusia gitu loh. Betul. Itu sudah saya rubah juga kebijakan. Makanya tadi tidak terlalu overload kan? Ya, dan dulu kan laporan itu harus diunggah. Ada yang bilang semalam suntuk baru Iya, kelar kasihan gitu. loh. Nah, sekarang guru tidak perlu membuat laporan seperti itu. Dia cukup membuat laporan 1 tahun sekali dan disampaikan kepada kepala sekolah. Sekolahnya. Yang mengunggah itu kepala sekolahnya, guru tidak perlu mengunggah. Jadi kekhawatiran guru yang tadi mengeluh banyak administratif itu sudah kita kurangi dengan kebijakan, dan itu sudah berjalan. Dan kami sudah ada MOU terkait ini dengan BKN, Mbak, dengan BKN. Nah, memang ada gejala guru mengalami burnout. Iya. Iya. Nah, kalau sudah burnout ini kan kita jadi ingat ada buku ya. Society burnout Society. Ya, burnout society. Itu kan orang yang selalu dikejar-kejar pekerjaan dan sebagainya. Target lah, inilah Ya, itu. karena itu kita secara administratif kita kurangi. Kita kurangi. Kemudian yang kedua tadi jam mengajar juga kita kurangi. Iya, itu betul. Kemudian kita berikan kesempatan dia untuk tadi pelatihan. Pelatihan itu juga selain untuk merefresh keilmuan, juga refreshing. Iya. Kalau guru ketemu sama guru ikut pelatihan itu kadang-kadang bisa bawa makanannya masing-masing sebelum acara. Cerita pengalaman Iya. Udah, kalau gurunya seperti yang dibayangkan atau seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri ini, mestinya orang datang ke sekolah itu dengan senang hati. Betul. Iya. Orang datang ke sekolah itu untuk sebuah happiness. Betul. Iya. Dalam sebuah komunitas yang sama-sama belajar. Ya. Guru tidak perlu dikejar dengan capaian yang harus banyak kontennya itu. Sekarang konten kita kurangi, tapi yang diajarkan yang most essential. Iya. Dipersembahkan oleh